Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dari kelas IKM 10 semester 3. Konsep dasar penanggulangan bencana. Pengertian bencana. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh gejala atau faktor alam. Gejala alam merupakan gejala yang sangat alamiah dan biasa terjadi pada bumi. Tetapi hanya ketika gejala alam tersebut melanda manusia dan segala produk bumi dayanya, kita baru dapat menyebutnya sebagai bencana. Keadaan ini juga merupakan konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami, baik peristiwa fisik seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor, dan aktivitas manusia. Ketidakberdayaan manusia akibat kurang baiknya manajemen kesiapsiagaan dan keadaan darurat menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Jenis ancaman bencana. 1. Klasifikasi bencana alam. Klasifikasi bencana alam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bencana alam geologis. Bencana alam ini disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari alam bumi. Termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Karena injeksi atau ekstraksi cairan dari dalam bumi, contohnya pada beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi dan di Rocky Mountain Arsenal. Terakhir, gempa juga dapat terjadi dari peledakan bahan peledak. Hal ini dapat membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan pemerintah. Gempa bumi yang disebabkan oleh manusia seperti dinamakan juga seismisitas terinduksi. B. Tsunami. Tsunami adalah ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi. Tumbukan benda besar atau cepat di laut, angin ribut, dan lain sebagainya. Tsunami sangat berbahaya karena bisa menyapu bersih permukiman warga dan menyeret segala isinya ke laut lepas yang dalam. Tsunami yang besar bisa membunuh banyak manusia dan makhluk hidup yang terkena dampak tsunami. Tsunami dapat terjadi jika terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun, 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah, beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus. Misalnya, ketika meletusnya Gunung Krakatau, gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Jenis gempa yang dapat menyebabkan tsunami. A. Gempa bumi yang berpusat di tengah laut dan dangkal atau 0-30 km. B. Gempa bumi dengan kekuatan sekurang-kurangnya 6,5 skala Richter. C. Gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun. C. Gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Gunung meletus biasanya bisa diprediksi waktunya sehingga korban jiwa dan harta benda bisa diminimalisasi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih. Sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi berikut adalah berbagai tipe gunung berapi. 1. Gunung berapi kerucut atau gunung berapi strato atau stratovolcano. 2. Gunung berapi
perisai atau shield volcano. 3. Gunung berapi Mar. Gunung berapi yang akan meletus dapat diketahui melalui beberapa tanda, antara lain suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa. Tumbuhan di sekitar gunung layu, binatang di sekitar gunung bermigrasi. D. Angin puting beliung atau angin ribut. Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan tinggi yang berhembus di suatu daerah yang dapat merusak berbagai benda yang ada di permukaan tanah. Angin yang sangat besar seperti badai, tornado, dan lain-lain bisa menerbangkan benda-benda serta merobohkan bangunan yang ada sehingga sangat berbahaya bagi manusia. Puting beliung secara resmi digambarkan secara singkat oleh National Weather Service Amerika Serikat seperti tornado yang melintasi perairan. Namun, para peneliti umumnya mencirikan puting beliung cuaca sedang berasal dari puting beliung tornado. E. Tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan asa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Tanah longsor adalah tanah yang turun atau jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Masalahnya, jika ada orang atau permukiman di atas tanah yang longsor atau di bawah tanah yang jatuh, maka sangat berbahaya. Tidak hanya tanah saja yang longsor, batu, pohon, pasir, dan lain sebagainya bisa ikut longsor, menghancurkan apa saja yang ada di bawahnya. 2. Pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. A. Kekeringan. Kekeringan adalah kesenjangan antara air yang tersedia dengan air yang diperlukan. Sedangkan kondisi kering diartikan sebagai keadaan jumlah curah hujan sedikit. Kekeringan atau kemarau dapat timbul karena gejala alam yang terjadi di bumi ini. Kekeringan terjadi karena adanya pergantian musim. Pergantian musim merupakan dampak dari iklim. Pergantian musim dibedakan oleh banyaknya curah hujan. Pengetahuan tentang musim bermanfaat bagi para petani untuk menentukan waktu tanam dan panen dari hasil pertanian. Pada musim kemarau, sungai akan mengalami kekeringan. Pada saat kekeringan, sungai dan waduk tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya, sawah-sawah yang menggunakan sistem pengairan dari air hujan juga mengalami kekeringan. Sawah yang kering tidak dapat menghasilkan panen. Selain itu, pasokan air bersih juga berkurang. Air yang dibutuhkan sehari-hari menjadi langka keberadaannya. Kekeringan pada suatu kawasan merupakan suatu kondisi yang umumnya mengganggu keseimbangan makhluk hidup. Kondisi kekeringan dapat ditinjau dari berbagai segi, di antaranya 1. Kekeringan meteorologis, berhubungan dengan curah hujan di mana curah hujan tersebut berada di bawah garis dari curah hujan yang normal. Intensitas kekeringan menurut definisi meteorologis. A. Kering curah hujan di bawah normal 70% sampai 85% dari keadaan normal. Sangat kering, curah hujan jauh di bawah normal 50% sampai 70% dari keadaan normal. C. Amat sangat kering atau curah hujan amat jauh di bawah normal. Curah hujan lebih kurang dari 50% dari keadaan normal.
2. Kekeringan pertanian atau agricultural drought berhubungan dengan kekurangan lengas tangan atau kandungan air di dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman pada periode tertentu. 3. Kekeringan hidrologis, pasokan air permukaan dan air tanah. A. Kering apabila debit air sungai mencapai periode 5 tahunan. B. Sangat kering, aliran jauh di bawah periode 25 tahunan. C. Amat sangat kering, aliran di bawah periode 50 tahunan. 4. Kekeringan sosial ekonomi, berkaitan dengan kondisi di mana pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat terjadi kekeringan meteorologi, antropogenik, dan pertanian. Siklus penanggulangan bencana. Siklus penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Prabencana, pencegahan lebih difokuskan kesiapsiagaan level medium. 2. Bencana, pada saat kejadian atau krisis tanggap darurat menjadi kegiatan terpenting. 3. Pasca bencana, pemulihan dan rekonstruksi menjadi proses terpenting setelah bencana. Kegiatan-kegiatan manajemen bencana. 1. Pencegahan atau prevention. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Misalnya, A. Melarang pembakaran hutan dalam perladangan. B. Melarang penambangan batu di daerah yang curam. C. Melarang membuang sampah sembarangan. 2. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 atau upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Bentuk mitigasi. A. Mitigasi struktural, membuat cek dam, bendungan, tanggul sungai, rumah tahan gempa, dan lain-lain. 3. Mitigasi non-struktural, peraturan perundang-undangan, pelatihan, dan lain-lain. 3. Kesiapsiagaan atau preparedness. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya. Misalnya, penyiapan sarana komunikasi pos komando, penyiapan lokasi evakuasi, rencana kontingensi, dan sosialisasi peraturan atau pedoman penanggulangan bencana. 4. Peringatan dini atau early warning. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang, atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini harus A. Menjangkau masyarakat, B. Segera, C. Tegas tidak membingungkan, D. Bersifat resmi. 5. Tanggap darurat atau respons. Tanggap darurat adalah upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan pengungsian. Bantuan darurat. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih. 7. Pemulihan atau recovery. Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki prasarana dan pelayanan dasar,
jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, dan lain-lain. Rehabilitasi. Rehabilitasi adalah langkah upaya Rehabilitasi adalah langkah upaya yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial penting, dan menghidupkan kembali roda perekonomian. 9. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.